Apa yang kalian tunggu dari Persib Bandung di musim baru ini? Dan ya sama, gue juga menunggu-nunggu gitu loh. Persib Bandung di musim baru ini akan seperti apa gitu loh. Karena baik lagi Persib sedang rebuilding, sedang mencari touch-nya yang baru gitu loh. Dan ya kita harapkan tidak ada ombak yang menerjang. Dan sebenarnya yang gue tunggu adalah ya, kita tahu semua bahwa Persib Bandung sedang rebuilding, dalam artian kembali seperti baru atau terlahir seperti baru ya. Dari hampir setengah squad kita tahu Persib Bandung pergi gitu ya. Mulai dari Ciro Alves, terus juga David da Silva, terus juga Gustavo Franca, terus juga siapa Tyron De Pilno. Tapi anyway, gue ucapin selamat untuk keempat legend kita ini yang sekarang sudah di-announce oleh Maluku United. Semoga empat legend ini sukses berkarir di sana dan ya revisi gitu loh. Nanti pertandingan antara Maluku United dan Persib Bandung seperti apa, dan mungkin itu adalah salah satu pertandingan yang paling gue tunggu dibanding lawan Persija atau mungkin lawan yang lain gitu loh. Oke, ya dari rebuilding ini pasti memang akan banyak tantangannya. Salah satunya mulai dari strategi baru dari Bojan Hodak, kemudian chemistry gitu ya. Dan ya itu adalah hal-hal yang paling menurut gue ya, yang paling bisa membuat Persib Bandung ini punya gejolak gitu loh. Dan feeling gue sebenarnya mungkin ya di season awal atau di musim pertama ya mungkin ya season awal lah gitu ya, pasti Persib akan menghadapi turbulensi dalam hal strategi, chemistry. Itu pasti akan ada banyak gejolak lah. Makanya gua tidak memasang ekspektasi terlalu tinggi gitu terhadap Persib ini. Tapi minimal, even misalnya di musim ini nggak juara pun, minimal masih main di Asia. Karena menurut gua itu sangat penting. Persib Bandung bisa bermain di kancah Liga Asia gitu. Apalagi yang katanya Persib Bandung sekarang lagi butuh investor ya, terus juga sponsor internasional udah mulai pada masuk gitu buat buat ngesponsorin Persib gitu. Dalam artian memang Persib ini udah dilirik untuk pasar Asia gitu loh. Makanya ya mudah-mudahan Persib Bandung uh, di musim ini tetap musim baru ini tetap Persib itu akan bertahan bermain di Asia. Itu sih. Kalau masalah juara kita udah back to back gitu. Walaupun ya nanti misalnya alhamdulillah triple ya hat trick gitu ya. Ya itu hanya jadi bonus aja sebenarnya gitu loh. Dan apa yang gue tunggu? Yang gue tunggu adalah bagaimana skema permainan sebenarnya. Skema permainan ini akan sangat menarik. Kenapa? Karena semua pemain ini hampir semua lini kecuali kiper ya. Kecuali kiper gitu ya. Ini rata-rata semuanya bisa versatile ya. Mungkin Ramon sama kiper kali ya yang nggak versatile. Jadi kalau Ramon tuh memang go getter. Terus gue lihat William Barros juga bermain versatile, bisa kiri kanan tengah gitu ya sebagai lini serang. Di lini tengah sangat fluid banget gitu ya. Bisa Bojan Bodak kali ini menurut gue di lini tengah itu banyak sekali pilihan. Di sayap pun banyak pilihan. Jadi flank kanan kiri, lini serang dan juga lini tengah menurut gue sangat Bojan Hodak bisa melakukan variasi gitu loh. Jadi kaya banget lah kita di tengah tuh sebenarnya Persib Bandung tuh. Di lini belakang pun sama gitu loh. Di lini belakang pun ya even memang Julio Cesar dan Patricio Marticardi adalah real center back gitu ya. Tapi kita punya seorang yang namanya Frank Putros. Frank Putros ini adalah salah satu pemain yang juga versatile. Bisa menjadi back kanan, bisa jadi defensive midfielder, dan juga bisa center back gitu loh. Jadi ya yang patut gue tunggu tuh sebenarnya skemanya, karena kita akan kaya skema gitu loh. Baik itu nanti implementasinya
bisa direct pass gitu ya. Maksudnya bermain operan langsung ke depan gitu ya. Mungkin gaya-gaya Bojan Hodak kan adalah lebih ke apa ya? Pragmatis gitu. Jadi lebih ke nah, dan gaya Bojan Hodak itu kan lebih ke pragmatis sebenarnya. Gak banyak nguasain bola, yang penting bisa direct pass ke depan ya, mencoba untuk melakukan tusukan dari area plank langsung ke final third gitu ya, atau membuat sebuah crossing gitu kan. Itu kan gaya-gaya Bojan Hodak, tapi sekarang beda bro. Sekarang itu mungkin Bojan Hodak ingin membuat suatu Persib ini lebih baru lagi, yaitu bagaimana soal meningkatkan kreativitas ya. Jadi nggak mudah juga dibaca lama lawan, karena pasti nanti ya, ini mungkin prediksi aja. Di musim ini mungkin pasti lihat permainan Persib semua pada kaget. Kok kayak nggak kayak dulu gitu ya. Persib yang menurut gua seperti textbooknya Bojan Hodak gitu. Jadi area belakang itu bisa direct pass langsung ke depan gitu kan, lakukan counter attack, ya udah gitu loh. Sesimpel itu, dan counter attack-nya cepat gitu loh. Tapi mungkin sekarang enggak. Mungkin sekarang lebih ke bagaimana membuat sebuah crossing yang efektif gitu ya, penyerangan yang efektif gitu ya, terus juga kreativitas di tengah gitu ya. Itu yang akan menjadi sorotan awal Bojan Hodak untuk bisa mengarungi musim baru ini gitu loh. Makanya sebenarnya gue tuh lebih menunggu ya soal skema sebenarnya, karena ya sepak bola nggak ada yang lebih indah daripada kita melihat skema atau strategi yang diimplementasikan oleh seorang pelatih kepada timnya gitu loh. Jadi ya menurut gue ini akan menjadi tantangan yang baru untuk Bojan Hodak gitu loh. Apalagi yang melakukan suatu perubahan itu atau upgrading itu kan bukan hanya Persib Bandung gitu loh. Sekarang Dewa United juga eh, menjadi sorotan juga gitu, karena selain daripada blueprint visi bermainnya udah jadi gitu ya, peringkat kedua juga gitu, main di Asia juga, mereka juga upgrading pemain gitu loh. Nick Wipers, terus juga Edo, Rafael Strike gitu kan, itu kan rekrutan-rekrutan yang menurut gua oke gitu loh. Terus juga Persija yang sama lagi rebuilding juga gitu ya. Terus juga Persebaya yang lagi tesnya di Australia gitu kan. Ya banyak lah sekarang tim-tim Liga 1, sorry, bukan Liga 1 lagi ya, tapi ke Super League sekarang. Gue belum biasa ngomong antara Liga 1 sama Super League tuh belum biasa gitu. Tapi ya sekarang kita nyebutnya mulai sekarang itu Super League ya. Jadi Super League sekarang akan menjadi lebih menarik lagi gitu loh. Ya tinggal Persib nih. Karena kan kalau menurut gue, kalau kita ngejar juara, there is the one thing, ya. But sustainability is the something, gitu loh. Jadi menurut gue lebih sulit kita itu mempertahankan daripada ngejar gelar juara. Ngerti nggak maksud gue? Maksudnya bagaimana kita bisa stabil di papan atas dan juga bisa stabil untuk main di Asia. Itu yang jauh lebih penting. Ya, jauh lebih penting lah gitu. Kalau juara kita udah ya alhamdulillah 2 kali gitu. Ya kalau mau ada yang ngejar sampai 4 ya itu butuh waktu pastinya, karena menurut gue ya chemistry Persib itu nggak akan lama, karena ini semua pemain itu yang ngisi Persib Bandung sekarang ya pemain-pemain yang fresh menurut gue, yang menurut gue grade A plus juga ya. Kalau pemain versatile berarti pemain cerdas gitu ya, jadi adaptasinya nggak akan lama lah gitu loh. Oke, ya itu yang gue tunggu, skema gitu, di musim baru ini. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan ya, gue harapkan musim Super League di musim baru ini adalah musim dimana kita bisa melihat kompetisi yang sehat, ya, tidak ada embel-embel apapun lagi. Ya, gue sih harapannya adalah Indonesia League ini bisa bisa improve lah gitu ya.
Jangan seperti dulu lagi. Ngasih apa? Ngasih punishment yang nggak jelas gitu. Oke? Jangan lupa untuk selalu nonton channel Mas Yo Jurnal dan episode Jurnal Bola.